Nah, sebelum gue berangkat, gue juga nyiapin perizinannya juga kan. Izin dan akomodasi. Akomodasi, gue telepon Mas Nugi. Oh, Mas Nugi itu foundernya Raung Camp. Cuma gue karena kemarin gue mendaki siput gitu, Cing. Mendaki siput anti ego gue bilangnya. Gimana pendaki siput anti ego. Itu jadi nggak ada tinggal-tinggalan, jalan pelan sama pelan. Yang penting kita sama nyampe bareng gitu. Oh, pendaki siput tanpa ego. Biar lambat tapi nggak bakal ninggalin. Gue beruntungnya itu, Cing. Emang gue pengen banget kalau naik gunung tuh sampai puncak kita doang gitu. Itu beda, rasanya beda, Cing. Iya. Di tempat setinggi itu, di triangulasi gitu kan. Kita cuma sama teman pendakian kita doang gitu. Nggak ada orang lain. Jadi saling menjaganya benar-benar udah tuh. Yoi, baik dari mulai perjalanannya sampai berhasil nih ya. Cing. Woi, jumpa lagi bersama saya Cing Udin, anak Betawi orang Indonesia dalam Ngopi Petang, ngobrolin pikiran, petualangan dan kali ini gue kedatangan kawan nih, teman seperjalanan juga. Try, selamat datang. Monggo dikenalin. Lu kan pada nggak tahu semua. Lu siapa nih? Gue doang yang tahu. Monggo. Oke, sebelumnya thank you, Cing, udah undang gua kesini, Cing. Gitu sama-sama, kan. Try. Alhamdulillah. Silaturahmi lama tak bersua juga gitu. Oke, gua Try. Gua dari Cilengsi. Diundang sama Cing untuk nyeritain pendakian Keraung. Gitu. Ya gitulah mungkin perkenalan, Cing. Nama lahir dong. Nama lahir Mayura Triharyadi. Mayura Triharyadi. Nah, Try. Yang menarik adalah lo pernah melakukan perjalanan pendakian. Ya mungkin teman-teman semua pernah melakukan juga perjalanan pendakian ke gunung itu. Tapi ini yang menarik adalah Try berjalan dengan kawannya dia, temannya dia yang satu gang ya. Iya, satu komplek lah. Iya, teman main lah kasarnya. Teman main. Yang mana menurut beliau ceritanya ya keren juga ya. Teman sejati naik Gunung Raung menuju puncak sejati. Alhamdulillah nyampe. Nah, itu gimana, Try? Lo cerita tuh. Bisa kok lo sama temen sekolah temen rumah lo ya, temen main. Padahal kan lo juga ikut organisasi lo. Betul. Bukan teman-teman itu malah teman-teman rumah ya, gimana? Iya. Kebetulan kan emang waktu itu gue udah pengen banget sih naik Raung. Oh, emang keinginan lama? Pengen ekspedisi dulu waktu masih aktif di Krisnapala. Oh, lu Krisnapala nih? Basicnya. Mapala berarti? Diajarin sama abang-abang tuh di Krisnapala kan, basic. Universitas apa nih Krisnapala nih? Krishna Dwi Payana. Universitas Krishna Dwi Payana. Krishna Dwi Payana, bukan Krisnapala universitasnya. Krisnapala berarti UKM ya? Iya. Oke, lanjut, Ray. Iya gitu. Karena belum terjadi ekspedisi gue itu, akhirnya kemarin punya kesempatan berangkatlah gue ke Raung, Cing. Tahun berapa itu? Tahun 2024, tahun lalu. Tanggal bulannya? Tanggal 11 Juni berangkat. 2024. 11 Juni 2024. Nah, siapa nih temen lu nih sebenarnya yang nemenin lu akhirnya tuh terjadi tuh, gimana tuh? Itu namanya Uwok, Cing. Nama lahirnya? Nama lahirnya Firdaus Muhari. Tuh. Dia apa nama lahirnya juga ya? Berarti kan temen dari Kedat ya? Iya, gimana? Nah, gua telepon lah dia. Wok, kita ke Raung gitu kan. Dengan gaya-gaya yakinnya tuh. Kapan? Tanggal 11 gitu berangkat gitu kan. Itu sedangkan udah tanggal berapa? Udah awal Juni tuh. Oke. Persiapan sebentar gitulah bisa dibilang. Dengan persiapan sebentar, gua meet up sama dia ketemu. Oke, kita gas. Berarti kita harus fisik dulu nih. Minimal berapa kali jogging lah gitu. Oh, langsung tuh. Langsung.
tanggal 11 lu mau jalan, Awal bulannya awal gua bulan fisik-fisik. udah ngabarin dan lu latihan fisik langsung diatur tuh. Langsung diatur. Terus. Nih asik nih. Si Uwok jogging, gue emang karena kesibukan, jam kerjanya beda, dia jogging sendiri, gue treadmillan sendiri gitu, Cing. Oh, pokoknya lu dan dia sama-sama menyiapkan fisik. Iya. Pas mau caranya bagaimana? Kayak gitu, pokoknya intinya. Terus. Ya, setelah fisik, oke, yakin nih mau gas? Iya gas. Ya kita mulailah cari-cari informasi gitu kan. Tentang pendakian Raung, tentang link-link yang bisa kita hubungi, sama transportasi buat menuju ke lokasi Raungnya. desa terakhir itu. Setelah sepakati, akhirnya kita naik bis. Berangkatlah kita naik bis, dianterin ke PO Gunung Harta tuh. Kita naik bis yang sore tuh. Gitu, naik bis sore, jalan sampailah di Kalibaru itu, desa terakhir base camp Raung itu. Pagi, Cing. Lu berangkat sore. Jam 3 sore. Udah mulai jalan tuh, Bi. Ya. Sampai pagi. Sampai di Kalibaru. Kurang lebih 15 jaman lah ya. Iya. Kalau lewat tol terus tuh. Itu sampai di Kalibaru. Udah ditunggu 2 orang pengendara ojek. Tar dulu. Lu berangkat berdua, ya kan? Kemudian naik setelah lu cari informasi, ya kan, dapat nih, naik ini, dan lu akhirnya memutuskan yang terenak, ternyaman adalah pakai bis. Ya kan, karena sekali naik turun di Kalibaru di stasiun. Nah, dan setelah turun lu udah ditunggu sama 2 orang. 2 orang ojek. Emang lu di situ menghubungi kemana, ke base kayak kemana nih? Nah, sebelum gue berangkat, gue juga nyiapin perizinannya juga kan. Izin dan akomodasi. Gue telepon Mas Nugi. Mas Nugi itu foundernya Raung Camp. Oh, berarti lu sebelum berangkat pun udah menyiapkan tempat di sana. Iya, udah gue telepon. Dengan orangnya udah kontak-kontakan deh. Betul. Tuh, teman-teman, dia belum jalan, tapi namanya udah ada di base camp. Tuh. Ya, itu pentingnya kita jalan nggak gerasak-gerusuk ya. Betul, Cing. Nah, di manajemen, bahkan sampai latihan fisik pun dengan keterbatasan waktu yang mepet tetap dilakukan walaupun sendiri-sendiri. Karena sama-sama tahu mau perjalanan ke Raung, teman sejati. Ke puncak sejati. Targetnya itu kan. Nyampe Kalibaru pagi nih. Sampai pagi Kalibaru. Ngapain aja lo di situ, ya kan? Ojek langsung nyamperin kita kan. Kita turun. Ininya Mas Nugi ya, tamunya, ya kan? Iya Pak. Ini saya udah dihubungin Mas Nugi, ntar ada dari Jakarta gitu kan. Ya udah Pak, tapi kita mau belanja logistik dulu nih, ngegenapin yang belum ada. Ya, gitu ngelengkapin. Belanjalah kita, kebetulan dekat stasiun itu ada pasar, Cing. Ada pasar tuh. Depannya tuh ya. Ada pasar, gue belanja lah tuh. Belanja sayur, belanja buah-buahan di situ, belanja bumbu-bumbu yang belum ada. Ngelengkapin lah, karena gue dari rumah udah dibekelin sama nyokap gue. Oh, berarti lu belanja tuh bukan belanja nol. Belanja tapi nol. Belanja melengkapi karena lu udah punya daftar menu. Buat lauk-lauknya itu udah ada. Udah ada, dan sebagian udah masakan ibunda, Bro, dibawa ke sono. Sama gue bawa rendang juga tuh, rendang yang udah packagingan tuh, cicing kan banyak tuh. Ya udah, udah aman lah, tinggal sayur-sayur doang gitu kan, gue beli sama buah. Udahlah lengkap, ke atas lah tuh ke base camp kan. Base camp, lewat kebun tebu tuh panjang juga kan, terus ke base camp. Sampailah gue di base camp. Sebelum ke base camp Cak Coy, gue nyasar dulu ke base camp Pak Widi. Gue tanya, kan di paling bawah tuh Pak Widi. Gue tanya, Pak, ini base camp Pak Ali bukan Cak Coy? Oh bukan, nih Pak Widi. Oh berarti di atas. Jalan lagi tuh ke situ kan. Akhirnya jalan, sampai dah tuh gue di Cak Coy. Ketemu Mas Nugi, ketemu Cak Coy, ketemu Mas Golai. Nah Mas Golai ini yang nemenin gue pendakian. Oke. Cak Coy itu yang di base camp. Yang punya base camp. Yang punya base camp.
Mas Nugi. Mas Nugi yang punya manajemen Raung Camp. Oh, oke, dia yang punya trip Yang punya, Raung Camp. yang punya organisasinya dia. Ya. Cak Golai, krunya sebagai guide. Oh, Cak Gola ini yang nemenin tamu-tamu ke atas. Orang itu kuat deh. Kuat ya? Kuat. Senyum-senyum aja. Orangnya jarang ngomong dia. Lucu dia orangnya. Gitu. Asli orang situ? Asli orang Jember. Oh, orang Jember? Orang Jember dia. Cak Gola ini? Cak Golai itu anak Mapala juga, Cing. Oh, oke. Cak Golai itu dia anak Mapala dari Universitas UIN Jember. Oke. Nama Mapalanya Palmstar. Oh, Cak Golai. Sampai ketemu nanti, mudah-mudahan berjumpa nih. Wah. Brotherhood juga. Brother Mapala Palmstar, UIN Jember. Oke. Nah, setelah ngobrol-ngobrol juga ternyata Mas Nugi juga anak Mapala juga. Anak Mapala Situbondo. Oh, Mas Nuginya juga. Iya, Mapala. Cuman gua agak lupa nama Mapalanya. Sorry Mas Nugi. Sepurane. Cak. Tapi gua tahu dia dari Situbondo, dari kampus itulah, dari situ. Ya udahlah. Ngobrolin buat besok jalan gimana, briefing segala macem. Oh. Packing ulang segala macam udah siapin. Udahlah tuh kita ngobrol-ngobrol tipis biasa sih. Yeah. Gue cari tahu tentang Gunung Raung seperti apa. Medan yang bakal lu tempuh seperti bagaimana? Medan yang bakal gue tempuh seperti apa. Itu kan gue dari orang yang udah pengalaman banget. Ya. Dia udah bolak-balik Raung kan. Ke Cak Gola ini. Ke Cak Gola, ke Mas Nugi, semua. Ke semua yang ada di situ lo nanya. Gue ngobrol-ngobrol lah begini-begini. Kita camp di mana? Di atas nggak ada sumber air gitu kan. Kita harus bawa air dari bawah. Harus banyak kita bawa air. Ya udah oke, Cak, gini-gini. Ya udah besok jam pagi kita berangkat biar nggak kemalaman gitu kan. Sampai di situ udah tuh, Cing, kita istirahat kan malam, tidur. Berapa jam itu terakhir? Normalnya? Berangkat dari bawah sampai ke camp 7. Iya. Normalnya sih berangkat jam 8 ya. Jam 8 kalau dari Pasunaria itu setelah naik ojek kan. Itu sampai sore normalnya. Normalnya sore. Normalnya sore udah nyampe jam 4 gitu. Jam 5 lah. Nah, cuma gua karena kemarin gua mendaki siput gitu, Cing. Mendaki siput anti ego gua bilangnya. Gimana pendaki siput anti ego. Gitu jadi nggak ada tinggal-tinggalan, jalan pelan sama pelan. Yang penting kita sama nyampe bareng gitu. Oh, pendaki siput tanpa ego. Biar lambat tapi nggak bakal ninggalin. Nggak bakal ninggalin. Yang penting kita satu tujuan, nyampe sejati. Dengan gitu. Si Uwok ini teman sejati. Kebetulan udah beberapa kali naik gunung gua. Oh, udah sering jalan deh tuh sama doi itu. Ke Slamet, ke Merbabu sama dia waktu itu. Orangnya enak gitu, naik gunungnya lah. Bagus lah diajak naik gunung gitu. Ya udah gue jalan, naik ojek dulu sampai Pasunaria, nyobain kopinya segala macem. Mulailah tuh trekking dari warung terakhir. Berarti tapi lu sebelumnya udah lapor ke pos? Udah briefing dulu. Udah briefing dulu di pos itu. Nah, dari base camp briefing ke pos, di briefing begini yang nggak boleh dilakukan apa segala macem. Naik ojek dah tuh pendakian. Nah, sebentar, sampai di sini itu teman-teman pentingnya kita mengurus perizinan. Betul. Walaupun cuma sekedar lapor diri kasar itu loh ya, karena udah diurus sama teman-teman yang di base camp. Sama Cak Nugi ya. Ya, tapi kan perlu dilihat bener gak nih si Tri nih. Ternyata yang jalan Tri yang naik truk kan repot. Iya sih. Begitu harus ada administrasi yang harus dipenuhi tidak terjadi. Iya. Nah, dan lebih safety ya Tri ya. Betul sih. Berangkat tuh sampai ojek. Sampai ojek. Nah, gue tuh jalan satu tim itu banyak. Sebenarnya adalah 12 kira-kira gitu ya. Oh, berarti ada rombongan ada lain. Peserta lain. Peserta lain di Raung Camp itu juga. Ya. Yang pendakian bareng 12 sampai 14 Juni itu. Cuma itu kan ada beberapa guide ya. Ya. Dibagi dah tuh, ada yang jalannya cepet, yang mereka pada pakai porter gitu, Cing. Iya. Pada jalan duluan mereka. Nah, lu nggak pakai? Nggak pakai. Lu cuman guide doang tuh. Guide doang, logistik full dah tuh. Bawa sendiri. Akhirnya Cak Golai nemenin gue berdua masih Uwok tuh. Jadi bertiga kita di jalan tuh bertiga. Ketemu paling pendaki lain gitu kan, ketemu. Nah itu ya aman lah dari ngelewatin kebun kopi. Panjang tuh kebun kopi. Aman tuh sampai pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Ngeres tuh, Cing, siang. Oh, masuk siang. Siang. Di pos 4 tuh. Jam makan siang lah. Wih. Nah kebetulan karena
Gue nggak mau ribet, maksudnya di jalur masak ini kan ribet. Iya. Gue ngebungkus masakannya Bu Aldi. Nah, ini teman-teman cerdas teman-teman. Ya enggak? Iya, Pas jam makan siang nggak usah ribet-ribet dah. Nggak usah Kita ribet-ribet. ngebungkus aja. ngebungkus. Itu di pos 4. Emang ada berapa pos, Tray? Di Raung itu sampai pos 9. Raung Sejati lewat Kalibaru tuh ada 9 pos. 9 pos, setelah itu ada 4 puncak. Gitu. Berarti lu siang belum nyampe setengahnya tuh ya? Belum sih, Baru 4, pos 4. baru pos 4 dan itu katanya terbilang landai. Tapi kalau menurut gue sih nanjak-nanjak juga sih namanya naik gunung gitu kan. Nah, naik gunung ya, bukan turun Nanjak-nanjak gunung. juga. Ini juga gue jalan juga pelan-pelan, cuman ya atur napas gitu kan. Makan siang tuh di situ tuh. Makan siang lah Berarti lu begitu. bertiga doang nih, karena udah mulai udah terpisah sama rombongan. Bertiga. Sama rombongan besar udah terpisah. Mereka udah lanjut jalan, gue makan siang tuh di situ kan. Gue makan siang, cuma ada sih pendaki lain pada makan juga di situ. Ya makan lah di situ. Makan dengan lauk masakannya Bu Aldi yang nikmat itu ya kan. Gue tambahin juga lauk dari rumah Yang nyokap gue masak. ya, iya. Ada teri kacang, gue bawa juga tuh kan, makan lah. Isi energi. Yuk kita jalan lagi gitu kan. Berangkat lagi. Berangkat lagi. Nah, Cagole bilang, Bang Tra, ini dari sini ke atas udah mulai terjal, dia bilang gitu kan. Udah mulai terjal. Lebih dari yang tadi, Cak. 2 kali lipat kata dia. Terjalnya udah mulai pedes dah orang bilang itu. Jalur cium dengkul. Iya. Ada juga tali-tali dadung yang harus kita lewatin gitu. Kita lewatin. Ya udah tuh, kita jalan dari pos 4 menuju pos 5. Udah mulai ke sore gitu, kasihkan di jalur kita ngopi apa segala macem. Ada tanjakan yang namanya nyeleneh, Cing. Tanjakan namanya nyeleneh. Namanya nyeleneh. Apa nih? Coba boleh nih disebutin. Boleh, nggak apa-apa kan itu ada namanya di jalur kan. Namanya tanjakan. Kenapa bisa dinamain begitu? Jadi di situ tanjakannya emang tinggi tuh. Tanjakannya tinggi pakai tali gitu. Nah di tengah-tengahnya ada bekas pohon tumbang. Diukir Cing sama dia jadi bentuk itu gitu. Model tol itu. Iya. Nah, sebentar. Ini teman-teman kenapa juga bukan kita berbahasa gimana? Bukan. Tapi memang karena itu ada. Iya itu namanya emang. Ya, dan ada bentuk. Ada bentuknya. Nggak cuma sekedar nama omong kosong, ada bentuk. Ya, mohon maaf sebelumnya, tapi memang seperti itu. Betul. Kalau nggak ada ya pasti nggak bakal disebut itu ya. Ada bang, ada. Emang Saking ngehenya deh tuh Saking ya. ngehenya. Kan ada yang itu tanjakan ngehe, ada yang tanjakan apa tuh namanya tuh lagi tuh yang tanjakan sadis apalah. Iyalah, di Gunung Gede ada tanjakan setan. Tanjakan setan. Ada kan tanjakan Iya. Oke, Gitu. lanjut. Ya sampai situ udah sore tuh ya kita istirahat, ngopi lagi apalah, ngerokok. Lanjut lagi ke pos 6. Sampai pos 6 udah mulai gelap, Cing. Makin terjal sampai pos 6 udah gelap. Nah, teman gue nih si Wok ini asam lambung naik. Mungkin dia udah lapar lagi kali gitu, kecapean. Akhirnya gue masih bungkus nasi, Cing. Oh, berarti lo ngebungkusnya nggak satu. Dua-dua, satu orang. Sama seukuran tankinya deh. Iya, pokoknya biar aman dah sampai pos 7 gitu. Iya. Makan dulu. Nah, si Wok gue makannya ya udah makan. Nah, gue enggak. Gue masih ada susu ultra tuh gue bawa. Gue minum susu ultra aja sama roti tawar tuh, udah gue makan. Buat ini asam lambung aja kan. Itu buah gak lu makan? Buah sepanjang jalan makan buah terus. Itu nggak disebutin. Dia bilang beli buah ya kan. Apa tadi buahnya? Buahnya gue bawa anggur, apel, bawa jambu, udah itu. Apel, mangga, anggur, jambu, mangga, mangga. Yo, jadi material gue berat tuh, Cing. Lah iya nggak apa-apa, tapi kan buah-buahnya enak, komplit ya gak? Anggur gue makan di jalur sepanjang jalur karena kan kita Ada susu ultra juga ada tadi. susu ultra. 4 sehat 5 sempurna teman-teman. Itu baru namanya naik gunung ya enggak? Gue bawa Pocari Sweat juga, pokoknya lengkap lah. Kalau masalah logistik mah gitu. Ya gue kan karena di jalur pasti melehoy, gue tahu gitu. Dengan gue makan anggur, gue cemilin gitu, gue jadi energi kebantu lagi, Cing, gitu. Sampai dah tuh setelah makan si Wok tuh di pos 6, lanjut tuh 40 menit lagi ke pos 7. Lanjut tuh malam. Tiba lah gue di pos 7, Cing. Namanya keren juga. Apa? Pondok Rasta namanya, Cing. Pos 7 itu? Iya, gue gak kadang emang namanya itu. Kenapa dinamain begitu tuh? Nah, gue juga silsilahnya belum ini, cuman ada identitas apa bendera atau gimana? Nah, di pondokan itu ada
ada kayak bekas dicat merah kuning hijau, Cing. Oh, ada cetan warna bendera. Ada tulisan juga Pondok Rasta gitu. Ada tulisannya juga. Nah, Itu tempat apa sebenarnya, Tre? tempat kalau misalkan si porter-porter ini gantung-gantungin carry-nya dia tuh di situ. Oh, kayak naruh barang Taruh sebelum barang. ke Sebelum puncak, summit. summit attack. Sama biasanya kalau pendaki kalau ada sisa logistik apa nggak mau dibuat turun digantung di situ. Jadi ntar buat yang naik Buat yang oke. berikutnya air nggak habis ditinggalin. harus kayak gitu. Karena kan di Raung nggak ada mata air. Nah, ini teman-teman bukan cuma sekedar menikmati alam atau juga menuntaskan keinginan ego atau gimana, tapi bahwa berbagi itu ada. Dan itu dibuktikan dari cerita Tre dan terdokumentasi itu ya pada ya. Iya ada Cing. Nah, mereka meninggalkan nih teman-teman pendaki yang udah muncak, alhamdulillah selesai sukses dan sebagainya. Ada kelebihan logistik atau air, mereka taruh di situ buat pendaki berikutnya karena mereka tahu begitu susahnya Air di situ. air dan ya air aja susah, logistik ya kalau nggak dipersiapkan repot. Nah ini keren nih berbagi begitu. Betul Cing, itu dengan sendirinya aja Dengan Cing. sendirinya gitu. nggak ada yang bilang taruh begini Enggak. enggak. Kita juga biar agak enteng juga turun gitu kan. Turun juga kita kan di bawah udah ada warung lagi gitu kan. Iya. Ibaratnya kita tinggal turun ya, sementara yang naik kan perlu. Gue tinggalin lah di situ kayak telur, sisa telur tuh. Atau mimian, ya beras, makanan lah. makanan dah. Gua Bukan sampah, men. Bukan sampah. Bukan sampah. Jangan ninggalin sampah. Sampah gue bawa turun, pakai trash bag. Nggak mungkin gue tinggal di situ. Iya. Udah tuh. Ngecamp lo di sini pos 7. Ngecamp di situ, Cing. Nah, Ngecamp gue di situ. Gue ngecamp. Itu kan nyampe jam 7, makan, senda-gura biasa deh kita. ngobrol tipis-tipis lagi. Depan tenda, hai. Nggak kerasa tuh udah jam setengah 12 tiba-tiba kan. Lah nih kata gue jam udah jam setengah 12. Kita harus tidur nih. Karena kan jam 3 mau summit gitu. Ya. Oh, berangkatnya jam 3 Iya. summit attack biasanya. Gitu. Terus Jam 12 gue tidur. Ya kan sama si Wok tuh tidur lah di tenda kan. Jam 3 dibangunin, Cak gue lah setengah 3 tuh dibangunin. Bang Trai mau ini nggak? Summit nggak nih? Bareng. Kita terakhir cuman kita nyiapinnya kelamaan tuh. Ininya lah masak perbekalan dulu buat dibawa ke atas gitu. Masak mie waktu itu. Mie goreng gitu kan enak juga. Ya udah kita siapin. Kita paling terakhir, Cing. jam berapa tuh? Mereka pada Raung sukses, wah yuk. Gitu kan berangkat mereka. Jam 3 mereka berangkat. Nah, gue setengah 5. 1,5 jam. Nilainya. Karena memang telat tidur. Tidur. Ya harus dimaklumi juga teman-teman karena memang kita kan nggak setiap hari juga, nggak setiap waktu juga bisa mengunjungi tempat-tempat begitu. Betul, Cing. Ketambah tadi memang sudah melabeli diri sebagai pendaki siput Anti ego. Kaosnya terbikin XL encing. Siap, Cing. Bang Keong L. Siap, L, tadi Bang kirim, Keong. Cing. 4, Bang Pontas triple XL. Siap, pokoknya beres. Lanjut setengah 5 nih, lo jalan. Setengah 5 gue jalan. Dengan perbekalannya bawa buah, bawa roti. Lengkap lah, bawa air. Bawa air pahit juga buat energi gitu ya. Iya. Jalan dah tuh gue. Dari Pondok Rasta itu. Banyak di situ yang ngecamp, banyak lah pokoknya pendaki-pendaki lain tuh. Kayaknya tapi gue yang paling terakhir kayaknya naik tuh. Naiklah gue naik sampai pos 8 aman kan. Masih satu pos lagi tuh ya kan tadi 9 kata lu kan. Sampai pos 8 kira-kira sejam setengah lah sampai pos 8 tuh. Terus gue naik lagi dari pos 8 ke pos 9 kira-kira sejam. Mulai pasang alat di pos 9. Oke, obstacle-nya udah mengharuskan lu memakai alat. Jalurnya udah nggak mungkin kita polosa. Iya. Mungkin. Kita harus main tali juga. Apa aja tuh pengamannya tuh lu tuh kemarin tuh? Di situ gue pakai helm, pakai harness, figure 8, karabiner, perusik sama karmantel bawa. Tuh. Itu menuju ke baru mau masuk ke jalur Puncak Sejati. Itu mau ke Puncak Bendera tuh. Iya, Puncak Bendera namanya. Udah masang obstacle. Jadi memang perlu peralatan, perlu perencanaan buat kita naik gunung, nggak semata-mata main asal punya duit ngikut gitu ya. Iya, Cing. Fisik disiapin. Nah, perjalanan lu pakai obstacle tuh. Nah, dari pos 9 gue istirahat bentar di situ, minum-minum jahe yang udah gue termosin. Sebentar, Cing, sampai pos bendera tuh pos bendera, Puncak Bendera. Puncak Bendera. Kira-kira ya 20 menitan lah nyampe.
perkenalan dengan jalur. Itu gue udah lemas posisi sebenarnya. Sampai nggak ya Sejati gitu kan. Nyampe yuk, pas belok kan terakhir sampai Puncak Bendera. Ngeliatlah tuh gua jalur sungguhnya Raung tuh. Pas terang jalurnya kelihatan semua tuh. Kelihatan cing. Tuh bener-bener keren, gue bilang sangar gahar deh jalur. Kelihatan. Nah, gua adrenalin kepacu lagi. Wah, ini nih Raung nih yang gue cari, maksudnya sesungguhnya ini nih Raung gitu kan. Yang ini yang lu pengen nih sebenarnya nih, jalur ekstrim ini gitu kan. Ya udah tuh gue terusin sampai 17. Jalur emang kanan kiri udah jurang tuh. Ada lagi istilahnya jalur Sirotol Mustaqim tuh. Sirotol Mustaqim. Jalurnya. Bukan itu ada 4 ekstrim, ada Sirotol Mustaqim, ada yang kita harus turun pakai figure eight. Rappelling namanya cing gitu kan. Rappelling. Pakai karabiner kita manjat juga lah, setengah manjat. Itulah dengan selangkah-selangkah terus nyampe tuh kita ke 17. Turun dari 17 tuh kita agak turun dikit kan jalurnya kan, turun mau ke arah tusuk gigi. Tusuk gigi, depan belakang lancip. Iya, jadi kayak dia puncaknya kayak bebatuan. Iya. Kayak gitu cing. Itu dari Puncak Bendera tuh kecil banget kelihatan cing, kayak semut cing. Kata gue gue nyampe nggak ya Sejati gitu kan? Nyampe yuk, bisa yuk gitu kan. Dengan sisa-sisa tenaga gitu. Tetap harus fokus kan di situ. Karena kalau kesandung, waduh, ruh kita kayaknya langsung terbang ke angkasa kayak gitu. Disebut Sirotol Mustaqim. Iya. Itu bahaya, jangan sampai kepleset deh di situ pokoknya intinya. Berarti harus konsentrasi benar terakhir. Harus fokus. Dan fisik juga harus bagus ya. Fisik harus bagus. Karena kalau fisik nggak memadai, repot juga. Dan jangan lupa teman-teman, fisik yang bagus itu tidak akan berhasil tanpa mental yang bagus. Ya. Benar. Lu ngelihat jalur begitu bukan dengan drop ya, malah lu terpacu. Emang ini gue cari nih Raung. Ternyata ini nih, keinginan gue harus gue tempuh dengan jalan kayak begitu. Dan kebetulan terang tuh ya. Emang target gue harus ke Puncak Sejati nih. Gitu sih. Berapa lama tuh di jalan gitu? Gue dari 4:30 sampai Puncak Sejati itu jam 9:30, 9:30 lah pagi. Dan di situ teman-teman gue yang tadi tim itu udah ketemu. Dia pas turun. Lu pas naik. Di bawah tusuk gigi sedikit tuh dia udah turun, gue baru mau naik tuh. Nah alhasil gue sampai puncak itu berasa beruntung banget. sepi cing, cuman gue bertiga. Puncak Sejati cuman kita bertiga. Itu pada gue, tadi teman gue, tadi gue sama Cak Golai. Nggak ngantri. Cak Golai tadi tuh emang mau foto bebas. dia orangnya sabar banget cing, emang cing. Enak dah, gue juga pengen naik gunung sama dia lagi gitu. Orangnya enak lah orangnya. Lucu, support juga kalau kita lagi melehoy di jalur gitu kan. Nyampe lah gue di Sejati cing, kayak dengan kita udah seneng kan nyampe situ, pelukan, apa foto-foto segala macem. Terdokumentasikan lah tuh, akhirnya nyampe. Dan itu kondisi Raung bagus banget, kebuka. Di jam segitu ya, lagi cerah-cerahnya ya, cerah. 10 pagi. Iya sih, cerah. Pagi lewat, siang belum nyampe, jam segitu tuh. Cerah banget, bagus. Semua mataharinya bagus. Bagus banget. Kaldera gue ambil, fotonya, videonya bagus semua. Dan gue beruntungnya itu cing, emang gue pengen banget kalau naik gunung tuh sampai puncak kita doang gitu. Itu beda, rasanya beda cing. Iya. Di tempat setinggi itu, di triangulasi gitu kan. Kita cuma sama teman pendakian kita doang gitu. Nggak ada orang lain. Jadi saling menjaganya benar-benar udah tuh. Yoi, baik dari mulai perjalanannya sampai berhasilnya ya. Cing. Itu gue kira-kira sejam lah di situ. Gue lihat juga puncakan Glenmore tuh. Yang udah dibuka juga sama Bang Sugi tuh. Oh iya, Puncak Raung Selatan. Iya benar, Puncak Glenmore. Oh, keren juga. Cuman kan katanya nggak bisa nggak bisa ditembusin ke Sejati kalau dari Glenmore gitu. Ya mungkin kalau peralatan lengkap bisa mungkin, gitu. Ya, kita nggak tahu. Mungkin bisa, cuman ya sekali lagi yang jalur umumnya aja kayak tadi dibilang sama Tri, ekstrim teman-teman, dan memang perlu pengetahuan sama fisik yang bagus serta mental yang menunjang. 1 jam tuh lu turun, minimal bisa rappelling lah, ya. Minimal 1 jam tuh lu habiskan di atas terus baru turun. Nah, sebelum Tri menyambung ceritanya. Dia turun dari Puncak Sejati. Ini ada yang menarik tentang Cak Golai ini gue. Ya. Dia tadi lu bilang dia bukan hanya sekedar jadi gaet. Maaf teman-teman buat yang gaet, ya sepurannya buat semua. Bukan karena bayaran aja, bukan karena rupiah.
tapi dia ternyata jadi teman mendaki. Teman pendakian gua. Bukan sekedar penunjuk jalan, Bukan. bukan sekedar nganterin, tapi dia memang teman mendaki, dia mensupport dan dia tidak meninggalkan si kliennya ya, kalau boleh dibilang bahasa klien ya, Tri ya. Iya. Dia nggak meninggalkan kliennya, malah mensupport, dan ini hubungan yang bagus antara si pendaki dan si yang mendampingi ini, yang akhirnya bisa kita sebut enak emang namanya teman mendaki kali ya. Teman pendakian, teman perjalanan gue, emang gue pengen banget gue naik sama dia lagi karena orangnya emang enak. Ntar insya Allah suatu saat ada rezekinya Try, Siap. Cing ikut. Siap, berangkat lagi kita sama Oke, Cagolai. lanjut. Udah gitu, gue turun tuh Cing Eh, dari puncak kan. Udah yuk, udah sejam nih. Turun tuh gue turun. Sempat main dulu gue ke tusuk gigi. oh, Berak dulu ke kanan. Tusuk gigi gue makan. sambil pulang nih melipir dikit. Indomie belum dimakan yang tadi dibikin. Baru makan roti-rotinya doang di jalan. Tetap kampung tengah urusan nomor satu. Oh, kayaknya lapar nih udah mau menjelang siang kan. Ya bahaya kalau perut kosong turun, wah. Terus yuk, gue tadi masak mie goreng belum dimakan sama nasi nggak gue bawa tuh ya kan. Makan dulu gue situ tuh bertiga sama Cagolai. Habis makan dari tusuk gigi baru turun lagi. Ya, turun lewatin jalur ekstrim tadi, emang harus lewat situ lagi kan. Ya udah turun. Nah, di pendakian itu tuh ada cewek dari rombongan lain. Kayaknya dia private gitu. Dia sendiri digaitin sama satu orang. Oh, Cewek itu sendiri. Nah, dia udah muncak duluan ketemu yang pas gue tadi papasan tadi. Itu bukan di tim gue, bukan. oh dia dari tim lain. Iya, mungkin dari Pak Eko atau dari mana gitu. Nah, dia kayaknya ngedrop banget tuh, Cing. Sampai kebalap lagi sama gue di pos 8. Pas gue turun. Padahal pada saat lu naik dia pas Gue turun. udah turun. Tiba-tiba pas lu turun dia sampai kebalap sama lu. Dia kakinya sakit gitu. Oke, terus. Ya sempat gue tungguin dulu tuh. Biar disupport gitu kan bareng. Udah Mas duluan aja kayak gini-gini. Dia jalannya pengen mundur gitu. Kayak gitulah. Udah semangat ya Mbak. Dikit lagi nih pos 7. Ya udahlah, gue tinggal dah tuh. Ya udah gue akhirnya turun sampailah di pos 7 itu. Nah, ini Setelah muncak. ada ilmu lagi yang tadi Ditray sampaikan, kalau teman-teman dengar ceritanya makanya jangan di-spill ya, jangan dicepet-cepetin gitu. Bahwa kita bertegur sapa, sopan santun, etika ya Betul, kan. Cing. Dan itu bukan basa-basi. Padahal kalau dia mau tinggalin, lu tinggalin aja. Tinggalin. Bukan lu bukan kenal kagak ya kan. Tapi tetap ditemani sampai batas yang memang udah deket nih, udah aman. Kalaupun dilepas udah aman. Tetap ditemani teman-teman. Nah, itu yang sudah banyak hilang sepertinya di gunung. Karena banyak kegiatan, selain mendaki gunung ada kegiatan-kegiatan lain ya Tray. Mungkin itu ya, tapi bawa benang merahnya lu harus sama-sama saling peduli, karena itu ya di tempat itu siapa lagi kalau karena suatu saat kita juga butuh orang juga kalau kondisi kita kayak gitu. Iya. Kita kan makhluk sosial lah, manusia gitu kan. Berarti lu nge-camp lagi di pos 7 tuh? Camp lagi di pos 7. Besoknya baru turun tuh siangan. Oh, istirahat habis muncak, nge-camp lagi pagi atau habis sarapan baru turun ke bawah. Gue nikmatin dah tuh. Gue baru setelah muncak, gue baru bisa menikmati jalur raung. Mau se ekstrim apa, gue udah sampai men gitu. Yoi. Gue udah sampai puncak sejati, itu yang gue cari. Iya. Gue turun dengan hati yang bahagia, Cing. Iya. Mau se ekstrim apapun gitu. Karena apa yang direncanakan apa terjadi nih semua. Terjadi, Hasil terijabah. perencanaan yang baik menghasilkan hasil yang Baik juga. baik juga dan bagus. Alhamdulillah. Dokumentasi juga bagus, semua bagus, nggak ada yang sakit gitu. Nah, ini Tray, salah satu yang mendasari mungkin ngopi petang dari artinya kan ngobrolin pikiran, petualangan dan tantangan. Lu punya pikiran, gua punya pikiran, sama-sama mau ke raung tapi tidak terjadi karena memang tidak diobrolin. Pada saat diobrolin bareng jadi ide. Begitu ide mereka merencanakan, jadilah sebuah kegiatan dan alhamdulillah teman sejati menuju puncak sejati dan berhasil. Berhasil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu salah satu pendakian yang menurut gue terkeren juga karena gue nyampe puncak bertiga, nggak ada orang lain. Nah, asik banget. Last but not least, ya ya, lo berarti dari pos 7 langsung turun ke bawah. Turun ke bawah. Nggak nge-camp lagi, langsung ke base camp. Di pos 7 setelah muncak gue camp dulu semalam lagi. Di Di pos 7.
Iya kan lu camp di pos 7. Hah? Dari pos 7 habis muncak tuh kan Langsung bantai turun. turun langsung. Langsung bantai turun. Jam berapa lu sampai di base camp? Sampai di base camp itu udah agak sore. Udah agak sore. Tapi masih ada matahari nih. Udah hampir gelap. Udah hampir gelap. Gue turun soalnya siang. Oh lu turun dari pos 7 siang. Gue kasihkan di Iya, bahasanya gitu. Gue kasihkan di Pondok Rasta Karena itu. menikmati. Sunrise-nya gue menikmati juga karena di situ kan emang kebuka dikit tuh. Agak kebuka lah, tempatnya bagus. Sunset, sunrise bagus di situ. Nah, gue agak menikmati, akhirnya kesiangan. Yaudah bang, udah siang kita turun. Ayo turun dah tuh. Turun dah dengan hati yang bahagia, enak banget cing perjalanan gitu. Betul. Pohon gue videoin, hutannya adem banget. Walaupun siang-siang, Tuh. adem Jadi, banget Raul. ya mohon maaf teman-teman, bukan juga kita membuang-buang waktu ya, tapi Bukan. bahwa memang kan ini kegiatan yang not everyday rutin. Ya enggak? Iya, Lu berhasil mencapai tujuan lu, selamat sampai sana, apalagi istimewanya memang lu cuman bertiga seteman pendakian itu semua. betul. Dan yang dibilang guide, porter atau apapun namanya ternyata dia teman mendaki sangat-sangat baik dan sangat-sangat profesional. Cak Golai. Gue kayak saudara cing udah cing. Udah jadi kayak saudara, jadinya teman seperjalanan. Nah, Try sampai lalu di base camp. Sampailah belum ke base camp. Belum ke base camp? Belum sampai base camp nih ceritanya. Kebun kopi itu kan panjang banget cing. Oh. Loh kok kayaknya nggak nyampe gue bilang di kebun kopi. Itu terakhir tuh. Iya. Dari pos 2 ke pos 1 kan, yang warung terakhir tadi gue bilang. Wah, kayaknya kita salah jalan gak sih yuk? Enggak, itu Cak Golai depan katanya gitu. Cak Golai nggak jauh sih, satu tikungan dia. Bang Trai gitu-gitu kan panggil. Iya Cak, bentar Cak gitu kan jalan. Kok nggak nyampe-nyampe? Gue bilang, lu posisi udah jam 5 sore nih. Malam, gue di setiap pos berhenti, apalagi di pos 4 ketemu. Ini lagi porter guide lain, akhirnya gue di situ bincang-bincang lama deh tuh. Ya ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol, iya, ya. kasihkan. Ngobrol-ngobrol, akhirnya turun ke sore, sampai warung terakhir. Nah, enak ke situ, gue udah energi habis, buah gue juga udah habis, logistik udah gue tinggal di atas. Ada warung yang nyediain semangka, es degan, sing. Idih, gue langsung, wadidaw. wah ini pendakian gue bilang, mantep banget nih gue bilang Raul gitu kan. Gue langsung tanpa basa-basi lagi, gue pesen es degan, gue makan semangka. Wah, Seger banget. Sambil nungguin ojek lagi, gue nggak jalan lagi dari situ. Udah makan-makan itu, minum, ojek datang, turun sampai pos Pak Sunarya, pondokan warung terakhir. Dia emang di atas terus tuh kan. Ditawarin kopi lagi, ngopi dulu di situ lagi. Idih. Sampai akhirnya gue beli kopi di situ. Beli kopi dari sana. Iya, karena gue ini juga pesanan Bang Rija juga, abang-abangan kita. Iya. Makanya gue beli ya buat di roasting di rumah gitu sendiri kan. Tapi emang kopinya Cakep ya. cakep, kopinya bagus. Gue juga selain mendaki itu, gue lihat juga komoditas di bawahnya ada kopi, ada tebu gitu kan. Iya. Berarti selain lu ke gunungnya, lu juga nyari informasi tentang apa sih Ke masyarakat tanaman atau makanan khas betul. yang ada di lokasi itu, dan lu memilih kopi. Iya, gue sempat minjem motor sampai base camp nih dari Pasundaria sampai base camp istirahat bentar. Takbiran cing itu cing ternyata cing gue juga nggak mau. Idul Fitri, Idul Adha. Idul Adha. Berarti lu nyate di Kalibaru nih. Kalibaru. Tuh. Asik banget, berkah gue bilang bener. Alhamdulillah. Ini pendakian mantap deh gue bilang gitu kan. Teman-teman, itu sekelumit cerita tentang pendakian duo sejati, teman sejati ke puncak sejati di Gunung Raung, Jawa Timur. Kurang lebih 7 hari lu men. Kurang lebih 7 hari sama perjalanan dari rumah ya. Dan lu lebaran di sono. Lebaran di sono. Nah, Try, pesen, mungkin ada pesan, keinginan atau harapan yang mau disampaikan sebelum kita sudahi dengan petualangan-petualangan berikutnya. Ya pesen terutama buat para pendaki cing. Kalau ngelihat sekarang kan di Instagram rame gitu kan, orang foto-foto bagus. Nah, itu yang dikasih lihat sama dia itu yang enak-enaknya aja gitu. Kita harus mikirin juga di jalurnya. Untuk mencapai ke situ, manajemennya, apanya, link yang kita pakai juga harus link yang terpercaya. Jadi kita nggak jangan sembarangan main ikut-ikutan. Nah, kan banyak open trip udah banyak, cuman kan nggak semuanya profesional. Maksudnya cara dia
cara dia Melayani dan melayani sebagainya. kita segala macam. Nah kebetulan kalau gue kemarin ya anak-anak Mapala juga gitu. Nah, Jadinya alhamdulillah jadi kayak saudara gitu. keinginan lo Keinginan apa nih? Banyak ini keinginan kecil. ya yang nggak usah banyak-banyak, satu aja kali yang paling pengen apaan? Pengen naik bareng sama lu lagi sih sebenarnya. Amin, alhamdulillah. Ke Gunung Agung kah atau ke Argopuro gitu kan? Siap. Kita terakhir kan ke Rinjani Iya. bareng. Nah, terus kita Karena lu kalau di ini banyolan lu kocak cing asli cing. Itu bikin gua terhibur gitu di Jawa walaupun capek gitu. nanti akan ke sesi berikutnya di Ngopi Petang, ngobrolin pikiran, petualangan dan tantangan. Dan thank you banget Tri udah Siap, berbagi Cing. di sini. Siap. Ya. Sekali lagi teman-teman, Terima kasih. jangan lupa nanti kontak-kontak untuk lebih lanjut bisa di Yeah. komen-komen. Jangan lupa subscribe juga. Subscribe juga. Terima kasih. Dukung Ngopi channel. Petang. Yo.